silakan. Jadi Rumah Sakit Bintaro Jaya ini sudah mengirimkan penugasannya dan sangat menarik ya. Dan sudah jelas juga, namun tadi koreksiannya ada dituliskan secara berkala. Tapi lebih baik kalau kapan informasi ini disampaikan, lebih baik ditulis setiap hari apa, jam berapa, seperti yang dituliskan oleh RSUD Sleman. Silakan Mas Gede bisa membahas penugasan dari Rumah Sakit Bintaro Jaya. Ini bisa ya Mas? Oke. Ya, selamat siang kembali lagi. Ini kita coba membahas materi ya. Kalau kita lihat di sini, punya teman dari Rumah Sakit Bintaro Jaya, ini sama mungkin dengan Telogorejo tadi ya. Dia rumah sakit yang yayasan. Jadi ada yayasannya. Jadi Rumah Sakit Bintaro Jaya ini juga melaporkan dari komandan bencananya ke struktur di atasnya. Jadi mengenai informasi-informasi terkait di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Nah, yang unik di dalam Rumah Sakit Bintaro Jaya ini, langsung dari direktur rumah sakitnya ini ke PR, Public Relation, ketua tim informasi di bawah yang kuning itu. Nah, ini yang sebenarnya mau coba kita klarifikasi, misalnya Rumah Sakit Bintaro Jayanya ada. Jadi apakah dia memang ada khusus di atas di atas ICS ini atau bagaimana? Jadi untuk memberikan informasi ke masyarakat. Nah, jadi ini struktur ICS-nya, dan kemudian ini ketua tim medis jelas ya. Ini satu informasi ke atas. Jadi dia dari ketua tim medisnya, manajer medisnya melaporkan situasi dan kondisi berkala via manual. Nah, ini yang tadi kita bahas, kalau platformnya manual ini apakah ada notulensinya, kemudian siapa yang mendokumentasi notulensi ini. Jadi agar hasil-hasil rapat itu pada saat nanti ini berakhir, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa mengevaluasi kembali keputusan-keputusan yang sudah diambil, informasi yang sudah kita bagikan dari atas maupun dari bawah. Apakah ini sesuai dengan struktur ICS? Apakah sesuai dengan JUPLA? Kalau tidak sesuai, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memperbaiki. Solusinya untuk kedepannya apa? Kalau ada wabah lagi, amit-amit, apa yang akan kita lakukan dengan situasi yang seperti ini? Nah, kemudian, ini juga ketua tim medis. Ada satu lagi struktur yang tim PPI. Mungkin di semua rumah sakit sama. Jadi ada tim teknis yang memberikan masukan teknis tentang penanggulangan penyakit infeksius. Ini bagaimana hubungannya dengan ICS ini? Apakah dia ke komandan bencana atau langsung ke manajer medisnya? Karena hubungan tim PPI ini sebetulnya di minggu depan akan kita bahas juga tentang logistik, informasi. Jadi kita runut ya dari ICS, strukturnya implementasinya bagaimana, kemudian informasi dan komunikasinya bagaimana di minggu kedua. Minggu depan logistik. Tim PPI ini akan memberikan rekomendasi logistik apa yang secara kualitas dan kuantitas bermakna untuk pengendalian COVID ini di rumah sakit. Nah, jadi komunikasi tim PPI ini dengan komandannya atau dengan manajer medisnya atau dengan logistiknya ini juga perlu kita pertimbangkan. Karena mayoritas tim PPI ini ada di luar struktur ICS. Memang sifatnya konsultatif, bukan memberikan komando. Nah, ini yang akan minggu depan akan kita bahas juga. Nah, ini juga yang tadi mungkin di awal Mbak Happy sudah menyampaikan, ada beberapa pertanyaan dari kami. Kenapa ini ada ketidaksesuaian, ketidakkonsistenan antara penugasan informasi dengan penugasan ICS. Ada beberapa struktur ICS yang kemudian pada saat memberikan informasi itu nggak pas gitu loh. Jadi seperti langsung dari keperawatan langsung ke komandan bencana. Kemudian data-data ODP dan PDP dari tim medical record ini langsung ke Dinkes. Nah, apakah
sudah melewati persetujuan komandan atau bagaimana? Nah, ini yang tadi sebenarnya kita mau tanyakan. Selebihnya memang penunjang medis juga sama, langsung melaporkan ke komandan, tidak melewati manajer medis. Atau mungkin kita yang salah memahami, memang manajer medis adalah komandan pada saat ini. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi dengan tim Bintaro, Rumah Sakit Bintaro sebetulnya. Nah, ini kalau dari bagian operasional ya, ini dari tim fasilitas langsung melaporkan komandan bencana secara berkala, kemudian via manual. Nah, ini yang kita coba telah juga, apakah ada reporting form-nya atau bagaimana, apakah menggunakan WA atau menggunakan Slack atau menggunakan email. Nah, ini yang kita perlu elaborasi lebih lanjut lagi. Nah, kemudian dari tim logistik. Nah, bagaimana sebenarnya yang mau kita gali juga di minggu ini adalah bagaimana tim logistik ini tahu mengenai kebutuhan logistik dari manajer medis. Nah, apakah ini disampaikan dari manajer medis ke komandan bencana kemudian kembali lagi ke logistik atau perencanaan? Nah, ini yang coba kita gali di minggu ini sebenarnya, informasi komunikasi yang seperti ini, karena masalah hampir semua rumah sakit sekarang adalah APD, kemudian ruangan, sistem rujukan. Bagaimana informasinya ini? Nah, ini kemudian untuk yang SDM sama juga, yang tadi saya juga coba elaborasi dengan teman-teman dari Stikers Telogorejo. Nah, jadi SDM-nya ini bagaimana pada saat tim perawat? Jadi di situ ada juga manajer keperawatan kan? Apakah dari tim manajer SDM ini dia punya link juga ke manajer keperawatan dan manajer medis bahwa kita butuh resources sebanyak ini, kita mau nge-save dari mana kita mendapatkan resource. Nah, seperti itu. Dan knowledge-nya bagaimana dan bagaimana ininya. Ini juga ada tim admission dan tim purchasing di penugasan, tapi kita tidak menemukannya di struktur ICS. Apakah admission ada di tim fasilitas atau di tim informasi, dan tim purchasing apakah ada di tim logistik atau di tim administrasi. Nah, ini yang kita mau tanyakan sebenarnya dan kenapa mereka langsung ini kalau langsungnya memang ke komandan bencana. Tapi kalau kita melihat di sini, komandan bencana di bawahnya langsung ada sekitar 7. Padahal kalau kita lihat prinsip ICS itu dibatasi kalau bisa maksimal 5. Jadi semakin banyak orang yang ada di bawahnya itu, semakin banyak informasi juga yang akan dia terima, dan mungkin akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil. Seperti itu. Jadi ini sedikit pembahasan kami untuk penugasan di Rumah Sakit Bintaro Jaya. Terima kasih Mas Dede. Ini berarti artinya kesimpulannya seperti ini, baiknya kita menyusun alur komunikasi itu sesuai dengan ICS-nya. Konsisten dengan ICS-nya. Kalau memang di ICS dinamakan tim IT, berarti di alur komunikasi juga disebutkan tim IT. Jangan ada muncul istilah yang lain seperti itu ya, Mas. Jadi biar lebih sinkron